Shalom, shalom, selamat malam, selamat bertemu lagi dalam One Way Ministry bersama Tuhan Yesus. Pada malam hari ini kita akan belajar mengenai tentang teladan ya. Teladan dalam hal apa saja ya, dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai manusia itu harus jadi contoh atau jadi panutan lah paling tidak begitu ya. Kalau orang tua ya jadi panutan anaknya atau jadi panutan bagi kelompok kerjanya, atau jadi panutan bagi sekitarnya, atau jadi panutan bagi organisasinya yang ikut di organisasi, atau kalau di olahraga ya olahraga begitu ya, mungkin ya nanti pengembangannya banyak di hidup di masyarakat itu. Inilah masalah-masalah hidup kita yang harus kita hadapi, bahwa manusia harus hidup dan harus menjadi contoh dan harus menjadi teladan, karena Tuhan Yesus sendiri pun mengajarkan kita bahwa ini loh aku, contoh akulah teladanmu, kata Tuhan Yesus seperti itu. Nah makanya dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai manusia, sesama manusia yang dikasihi Tuhan, harus saling mengasihi, saling menghormati, saling mendoakan, saling mengampuni, saling memaafkan ya. Dan saya percaya jikalau kasih Tuhan itu terus mengalir atas kita, dan kita semua masing-masing bisa menunjukkan jati diri kita sebagai orang-orang yang percaya Yesus, orang-orang yang lahir dari Allah. Ini seperti ini loh karakternya, ini loh. Makanya jadilah contoh bagi orang-orang yang belum mengenal kasih Kristus. Gitu makanya ya, Bapa di dalam kerajaan surga, kami yakin dan percaya firman-Mu iya dan amin terjadi menurut apa yang Engkau firmankan. Engkau berkati semua pendengar di channel YouTube ini, Engkau berkati YouTube, Engkau berkati InShot editing video, Engkau berkati XL, Engkau berkati viewer dan subscriber ya. Kami yakin dan percaya hanya Engkau sendiri yang menuntun mereka untuk mendengar kuasa firman-Mu sendiri, dan kami yakin semakin banyak jiwa-jiwa Engkau menangkan melalui channel ini, karena Engkau sendiri yang memulainya, Engkau sendiri yang mengadakannya, dan Engkau sendiri yang menjamah kami semua satu persatu lepas pribadi. Ajar kami semakin mencintai Engkau. Bersama Tuhan Yesus kita bisa, dan di dalam hati yang gembira adalah obat yang manjur, bukan oleh kuat kegagahan kami, tetapi oleh Roh-Mu. Dan firman-Mu yang bekerja atas kami, yaitu mengasihi Allah dengan segenap hati, kekuatan dan akal budi kami, dan mengasihi sesama manusia seperti diri kami sendiri. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Kami serahkan semua ini dalam tuntunan kuat kuasa-Mu, karena kami sudah mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan hidup, kudus dan berkenan di hadapan-Mu, supaya kami bisa berakar, semakin berakar, dan bertumbuh dan berbuah sesuai yang Kau mau, sebagai anggota-anggota tubuh Kristus yang saling bersatu untuk saling mendoakan, memaafkan, saling bersehati untuk mengaku bahwa Yesus Kristus Tuhan, dan Dialah sebagai kepala kami, untuk apa yang Allah pikirkan, apa yang Allah pandang, apa yang Allah dengar, dan apa Allah yang katakan, kami sebagai anggota tubuh Kristus menjadi pelaku-pelaku firman yang setia di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami siap sambut firman-Mu pada malam hari ini. Haleluya, amin. Shalom saudara yang dikasih Tuhan. Masih nangis-nangis sedikit, tapi nggak apa-apa saudara, ini sudah agak mendingan, sembuh ya. Tapi yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu bekerja atas kita dan membawa kita lebih lagi semakin mencintai Allah. Apapun yang terjadi keadaanmu, seperti yang season kemarin ya, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, anggaplah itu sebagai ujian, dan Tuhan izinkan itu untuk kita semakin menjadi strong ya. Apapun masalah yang kita hadapi semakin berat nanti kalau kita menghadapi hal-hal yang di bawah tekanan yang lebih berat itu, makanya kita akan merasa ringan. Karena apa? Semua itu harus diuji ya. Dulu pada saat orang belajar TK gitu ya, 1 tambah 1 lama banget mikirnya, yang baca A, B, C, D gitu ya, sampai tua aja ada yang buta huruf, enggak diajarin baca gitu, susah banget ngomong A, B, C. Tetapi kalau kita sudah diajar dan itu diulang-ulang, akhirnya kita bisa lancar. Kalau kita tes apapun tertulis-tulis A, B, C, D gitu kan gampang tuh saudara. Nah gitu loh, maksudnya kehidupan ini juga begitu saudara, ada prosesnya, ada tantangannya, tetapi disitulah uniknya ikut Tuhan ya. Di dalam Tuhan itu berbagai macam
variasi kehidupan. Tetapi kalau kita di dalam Tuhan ya kita menghadapinya enjoy saja, sukacita terus ya, tidak pernah bosan, nggak pernah jemu ya, setia terus pokoknya, mak benduduk pokoknya kepingin metu terus ya kuasa firman-Nya. Kalau dipikir-pikir saya setiap hari berdoa menyampaikan firman, tiap hari menyampaikan, ada hal-hal yang baru, dan yang lama pun saya ulang terus supaya apa? Supaya itu bisa masuk di dalam hati dan tubuh kita untuk kita lakukan kebenaran Allah ini, dan kita menjadi satu dengan Allah, dan biar Allah yang memuliakan kehidupan kita nantinya di kerajaan surga ya. Oke, kita belajar firman Tuhan pada saat ini yaitu di dalam 1 Timotius 4 ayat 12 ya. Langsung aja saya bacakan. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda ya. Ini kan di slogan kita itu ya, sejak One Way Ministry berdiri itu kan ada slogan-slogan yang firman-firman banyak yang menguatkan saya ya. Maksudnya itu bersama Tuhan Yesus kita bisa ya, toh hati yang gembira obat yang manjur. Terus Sakaria 4 ayat 6, bukan oleh kuat dan gagah tetapi oleh rohku kata Tuhan ya, perkasamu tetapi oleh rohku kata Tuhan. Terus kemudian Matius 22 ayat 37-39, dan kemudian cinta Tuhan Yesus jadilah teladan sedari muda. Nah ini sekarang kita yang bahas yaitu tentang jadilah teladan sedari muda. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Orang muda belum tentu tidak memiliki cara kerja yang profesional loh. Nah makanya pengalaman itu nggak ada artinya kalau tidak kita terapkan, tidak kita pakai. Dan pengalaman itu pun akan sia-sia kalau kita sudah hidup di era yang modern ini. Dulu kita pakai HP itu tidak ada Androidnya, tidak ada komputernya saudara, ya toh. Kita gunakan pengalaman kita yang pakai handphone biasa yang cuma SMS sama nulis, gak pakai sekarang, gak kepake itu pengalaman hidup kita yang seperti itu saudara. Bahkan kita harus belajar lagi mengaplikasikannya, banyak aplikasi-aplikasi, dan bagaimana cara menggunakan HP yang baru itu. Nah, bisa motret dengan hasil yang kualitas bagus buat edit video. Saya dulu kalau edit video harus buka komputer ya, sekarang nggak perlu ya. Dulu pakai Adobe Photoshop ya, Adobe Premiere atau pakai video editing Video Magic ya, itu atau Pinnacle ya, macam-macam lah ya. Tapi sekarang dengan adanya ini saya pakai InShot saja sudah cukup sederhana untuk saya sajikan ke saudara-saudara semua, sudah profesional, tampilannya sudah lumayan bagus, dan saya juga suka semuanya itu. Makanya kita harus mengikuti perkembangan zaman saudara. Jangan kita itu sudah tua ketinggalan sama yang muda ya, jangan juga gitu loh. Ayo kita terus inovasi, belajar untuk kemuliaan nama Tuhan ya. Kita manfaatkan YouTube ini, karena YouTube ini kan bisa dilihat orang seluruh dunia. Jadi kita memberitakan di Indonesia seperti ini pun saya yakin ini bisa sampai kemana-mana gitu loh. Nanti keluar translate-nya sendiri kan. Sekarang ada kamera yang ada translate ya, begitu orang ngomong itu langsung keluar terjemahannya apa gitu. Ya di aplikasi handphone juga gitu loh. Makanya jangan mengandalkan pengalaman saudara. Pengalaman gak penting. Yang penting itu cara kerja menurut saya. Cara kerja kita menghadapi keadaan dan masalah. Makanya Tuhan katakan jangan seorang engkau rendah karena engkau muda. Maksudnya muda itu muda di dalam pengalaman. Jangan dianggap rendah karena pengalaman itu gak banyak, tetapi kamu disepelekan orang. Jangan mau. Ya kita percaya bahwa Tuhan itu selalu memberikan yang terbaik bagi umat-umatnya. Tidak ada Tuhan itu pilih kasih ya. Makanya kalau kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, nanti Tuhan yang kasih hikmat, kasih pengertian ya. Kayak saya gini nyampaikan firman tiap hari bisa ada aja bahannya itu. Makanya saya juga heran, firman itu begitu hidup, begitu luar biasa, sehingga saya bisa menyampaikan ini ya. Oke, nanti nggak nyampe-nyampe ya. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Nah gini saudara, ini kenapa penekanannya kepada orang-orang percaya, bukan orang yang percaya. Percuma kalau kita bukan orang-orang yang percaya, itu mbok diceritani itu dia nggak akan percaya, karena dia belum percaya gitu loh. Tetapi begini saudara, kita nggak boleh jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Maksudnya begini, orang-orang yang percaya itu contohnya Adam dan Hawa aja, dia sebetulnya kudus loh, bisa berbuat dosa karena dibohongi oleh ular, ya dibohongi oleh bapak pendusta. Akhirnya dia tergiur dan dia
melakukan dosa di hadapan Tuhan. Nah, makanya kenapa kok kita itu harus menjadi teladan bagi orang-orang percaya. Orang percaya itu kan orang yang sudah percaya Tuhan, itu kan orang-orang yang nggak berbuat dosa sebetulnya. Loh, ini loh malah kita ini loh dituntut untuk menjadi contoh bagi orang-orang yang sudah percaya loh ini. Bukan orang-orang yang belum percaya Tuhan loh, jadilah teladan. Seperti Tuhan Yesus katakan, akulah teladanmu. Wis gak ono sing lain. Kita ya begitu saudara, teladan kita ya Yesus Kristus. Ya apa? Menjadi pelaku firman, memberitakan kasihnya. Lah apa kasih itu apa? Panjang sabar, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak sombong, tidak memegahkan diri, tidak ingin memiliki milik orang lain dengan cara paksa, dengan tidak benar. Yaitu kasih itu adalah murah hati, kasih itu tidak pencemburu, kasih itu menutupi segala sesuatu, dan masih banyak lagi ya. Dan itu masih satu poin tentang kasih saja kan. Di pribadi Roh Kudus ada 9 saudara. Saya ulang lagi ya, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, serta penguasaan diri. Itu masih ada 9 pribadi Allah yang harus kita terapkan. Kasih aja masih penjabarannya banyak banget gitu loh. Kasih, sukacita itu apa? Ini bahas lagi panjang-panjang semuanya. Bisa buat seminar saudara. Oke saudara yang dikasih Tuhan, kita lanjut aja nih. Kenapa kita harus menjadi teladan bagi orang-orang percaya? Loh ini loh, luar biasa firman Tuhan itu. Berarti kita itu harus benar-benar sempurna, benar-benar harus sempurna ya, kayak Demian sulap ya sempurna itu ya. Ini sempurna bagi kita di hadapan Tuhan lah. Yang menilai Tuhan nanti kesempurnaan kita itu ya. Tuhan itu mengerti pikiran, perasaan, hati kita, pandangan kita, pendengaran kita, perkataan kita, bohong atau enggak, itu semua Tuhan tahu. Makanya hanya Tuhan yang mengerti isi hati kita. Kita cuma kalau saya sama istri, sama anak-anak kan ngerti karena kebiasaan dia sehari-harinya. Tetapi kan hati, apa yang dipikirkan, apa yang renungkan dalam hatinya kita nggak tahu. Nah itu loh saudara. Makanya kita nggak super. Yang super itu ya Sang Pencipta. Makanya karena ketidaktahuan itulah saya berdoa kepada Tuhan, minta tolong kepada Tuhan. Tuhan lembutkan hati mereka seperti Engkau melembutkan hatiku. Bahkan ubah mereka lebih mengasihi Engkau lebih dalam lagi, supaya mereka juga bisa menjadi mengingatkan saya, mengayomi saya juga. Begitu saudara. Jadi sesama manusia, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itu tidak dibedakan golongan, ras, kedudukan, pangkat, cacat, tidak cacat, hitam, putih, terus apalagi gereja besar, gereja kecil, nggak ada. Semuanya, semua manusia, sesama manusia itu ciptaan Tuhan, patut dikasih. Tidak satu golongan, tidak salah satu paham tok. Semua, apapun perbedaan kita itu nggak jadi masalah. Yang penting sesama manusia harus dikasih, kata Tuhan. Harus kita doakan, harus kita ingatkan kalau mereka sudah punya kepercayaan sesuai kepercayaan mereka. Ayo datang ke Tuhan, ayo cintai Tuhanmu, sembahlah dia seperti apa yang kau mau sesuai karunia, talenta, atau semua yang sudah ditetapkan Allah bagi kita. Kan saya sudah pernah bahas itu ya, tentang hidup ini sebetulnya bukan pilihan, tetapi itu sudah ketetapan Allah. Menjadi orang Jawa, menjadi orang Cina, mau jadi orang Amerika, mau jadi orang Afrika, beragama Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, kepercayaan, voodoo dan sebagainya. Kalau orang-orang pedalaman itu malah keyakinannya apa saya nggak paham ya. Semua itu kan sudah ditetapkan Tuhan. Jadi kita nggak bisa lari daripada itu. Nah kan biasanya kita harus berusaha begini. Betul, usahamu itu tanpa hikmat dari Tuhan nggak bisa. Kamu mencapai sekarang, titik poinmu sekarang di mana, itu semua karena hikmat dari Tuhan, pengertian yang dari Tuhan, yang membuat kamu antusias bisa melakukan segala sesuatu sampai sekarang. Ada orang yang sukses, ada orang yang tidak, ada orang yang sedang-sedang saja, ada orang yang dalam perjalanan karirnya menuju kesuksesan atau menuju keterpurukan. Semuanya itu sudah ada aturan dari Tuhan. Tinggal kita bisa memanfaatkan diri kita ini untuk kemuliaan Tuhan. Enggak? Kebanyakan ya, kita ambisi itu hanya untuk kesenangan kita pribadi dan kelompok kita. Nah itu kesalahannya. Padahal Tuhan katakan kasih sama manusia seperti diri sendiri, tanpa memandang apa tadi yang saya sebutkan di depan. Itu karena kesalahan fatal manusia di situ, membeda-bedakan.
menstratakan manusia. Nah, di hadapan Tuhan nggak ada strata, saudara. Semua adalah perbuatanmu, ya. Ini nggak nyampe ini waktunya. Yes, nggak apa-apa lah. Saya persingkat saja ya. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Apa saja sih teladan-teladan yang harus kita lakukan terhadap orang yang sudah percaya loh. Orang yang sudah percaya Tuhan aja kita harus lebih baik daripada orang yang percaya itu lagi supaya bisa jadi teladan. Teladan itu kan kelebihan, saudara. Kelebihan itu maksudnya, iya kowe apik ya, kowe iso koyo ngono ya. Nah, itu. Jadi itulah sesuatu hal yang harus lebih daripada orang lain. Nah, itulah kelebihan-kelebihan yang Tuhan berikan bagi kita orang-orang yang memiliki karunia yang berbeda. Makanya saya sendiri nggak ngerti kelebihan saya, makanya saya sampaikan semua. Ini kelebihan atau kekurangan saya nggak ngerti, tetapi yang jelas ini dari Allah, makanya saya sampaikan. Firman-firman saya sederhana semua, dan kalau dari hal-hal kecil ini kita bisa dipertanggungan jawab di hadapan Tuhan, Tuhan akan memberi perkara yang lebih besar lagi. Haleluya, ya. Oke, kita sambut dalam perkataanmu. Pertama kali dalam perkataan, Tuhan, jadilah teladan bagi orang-orang yang sudah percaya Tuhan Yesus itu dalam perkataanmu. Gimana perkataanmu? Penuh kasih ndak, gerusa-gerusu ndak, sombong ndak, gitu. Terus omongannya menyakitkan hati ndak, membuat pemecah belah ndak. Kalau memang membuat pemecah belah itu sudah pernah saya bahas itu di sesi khotbah nomor berapa saya lupa, yaitu orang-orang yang tidak penuh Roh Kudus itu adalah dia sistemnya memecah belah, saudara. Jadi membuat orang lain tidak percaya dan akhirnya terjadi perselisihan, pertentangan. Makanya di negara kita itu kalau sistem politik nggak di negara kita tok ya, di mana-mana pasti gitu ya. Adu domba itu, dah politiknya DVD et Impera itu zaman Belanda itu masih berlaku terus, saudara. Itu ngoyot isan ngakar di Indonesia, apalagi di negara-negara lain juga sama aja lah. Kalau pemilihan politik begitu, hanya mementingkan golongan, tidak semua orang. Nah, ini yang perlu saya sampaikan, renungkan. Padahal Tuhan ngajarkan itu semua orang dikasihi. Enggak bedanya kita mendoakan untuk bangsa Indonesia tok ya, enggak semua bangsa wes. Mbok bangsa Arab, mbok bangsa apa, mbok bangsa Amerika, mbok bangsa Australia, mbok apalah Asia, Afrika, wes semuanya namanya sesama manusia itu semua diciptakan oleh Allah, dilahirkan oleh Allah di muka bumi ini, berarti kita semua saudara. Wes intinya begitu. Ya toh. Kalau pabrik menciptakan satu mobil, ya toh, kemudian muncul mobil baru, model baru, tapi dari pabrik yang sama, itu namanya perkembangan, ya toh, perkembangan dari kakaknya yang pertama kali. Ini model apa, itu menjadi adiknya, adik yang baru, model yang baru itu. Mungkin Allah juga menciptakan kita semuanya seperti itu, saudara. Menjadi baru. Ayo, kata-katamu harus sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Ya, belajar firman Tuhan penuh kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemahan, serta penguasaan diri. Harus ada 9 buah karunia itu dalam perkataanmu. Sebab perkataan lidah itu kecil tapi bisa menjadi bahaya, saudara. Dari perkataanmu bisa membuat orang jahat, membuat orang baik, membuat orang bertobat dan semuanya, ya. Terus kemudian dalam tingkah laku, wis pastilah tingkah laku ya jangan sampai menyimpang lah dari kebenaran Tuhan. Terus dalam kasihmu, ya kasihmu ya biasalah. Kasihmu itu seperti apa? Tulus enggak? Nah, ini yang penting. Dasar kasih melakukan segala sesuatu itu dengan tulus, dengan cinta, dengan tulus dan cinta. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dalam hati dan percaya dengan mulut, mereka akan dibenarkan dan diselamatkan dan dia akan memperoleh kerajaan surga. Nah itu, ya dalam kasihmu. Dan terus ayat yang keempat, dalam kesetiaanmu. Jadi terus menerus, saudara. Setia. Kata setia ini artinya tidak ada putusnya, tidak ada hentinya. Seperti lingkaran itu, tidak ada putusnya. Jadi itu terus harus berkelanjut, berkesinambungan terus. Kesetiaan. Setialah di dalam perkataanmu, tingkah lakumu, kasihmu. Harus setia. Terus, kesetiaan yang terus menerus dikunci dengan apa? Kesucianmu. Kesucianmu itu gampang, saudara. Suci itu sama dengan hidup kudus. Hidup kudus itu, kuduskanlah mereka. Yohanes 17:17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Pada saat kita menjadi pelaku firman, kata Tuhan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Nah, kalau kita berjalan dalam firman Tuhan itu sebetulnya kita berjalan dalam kebenaran dan kita akan memperoleh kehidupan. Karena
Di sana kita sudah disucikan dan dikuduskan oleh Tuhan. Nah, intinya seperti itu saudara. Nggak bisa saya bahas satu persatu, tetapi saya yakinlah kita bisa menjadi teladan dalam perkataan, tingkah laku, kasih, dan kesetiaanmu juga kesucianmu di dalam hidup ini. Ada 5 poin yang Allah ingin terapkan. Nah, nanti berdoa, ya Tuhan, beri aku perkataan yang berkenan di hadapanmu, beri aku tingkah laku yang berkenan di hadapanmu, beri aku kasihmu supaya aku bisa melekat di dalam ikatan kasihmu dan bermanfaat bagi orang banyak. Dalam kesetiaanku kepadamu Tuhan, menjalankan firman-Mu, untuk setia melakukan firman-Mu dalam tuntunan Roh Kudus dan kesucian ngaku ini Tuhan, supaya kami semakin menjadi saksi teladan bagi orang-orang yang percaya ataupun orang-orang yang belum percaya Tuhan. Dan saya yakin orang yang belum percaya Tuhan bisa menerima Tuhan Yesus saat ini, karena di dalam Tuhan Yesus ada jalan kebenaran dan hidup. Renungkan ini saudara-saudara yang belum mengenal Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu adalah jalan kebenaran dan hidup. Jalan itu pasti sudah terbentuk tujuannya. Jalan dari kota A ke kota B. Tapi kalau kita ke gunung belum ada jalan, kita napak tilas harus mencari jalan menggunakan kompas. Ya, kita terabas sana terabas sini. Tapi kalau Tuhan sudah katakan akulah jalan, kebenaran dan hidup. Jadi jalan yang menuju kebenaran dan hidup masuk kerajaan surga adalah di dalam Tuhan Yesus. Yang bagi orang yang belum percaya, kami yakin pada waktunya Allah akan mengertikan itu semua. Tetapi kalau kita memang ditetapkan memiliki kepercayaan yang lain, ya nggak apa-apa. Karena itu sudah ketetapan Allah, ya. Nanti akan dibukakan di dalam Wahyu itu, nanti Nabi Isa turun ke dunia untuk menghakimi semua manusia dan dibuka sesuai kitab mereka masing-masing, ya, sesuai agama kepercayaan mereka. Nanti ditimbang saudara, ya, itu cerita Alkitab, ya, seperti itu, ya. Oke, dalam kesetiaan kesucianmu, ya, kuduskan mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran, kesucian adalah kekudusan. Berjalan dalam firman Tuhan pasti ada kemenangan. Bersama Tuhan Yesus kita bisa. Dan sampai ketemu sesi-sesi One Way Ministry berikutnya. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Cukupkanlah kami pada makanan kami pada hari ini dengan secukupnya, dengan yang daripada berkat-berkat yang daripada Tuhan Yesus Kristus sendiri. Ampuni kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskan kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Sampai ketemu di sesi berikutnya, karena waktunya sudah nggak nyampe. Nanti kalau ingin dibahas detail lagi, nanti kalau Tuhan izinkan, saya akan bahas pada sesi berikutnya. Dalam nama Yesus, sampai ketemu lagi. Bersama Tuhan Yesus kita bisa One Way Ministry. Haleluya. Amin.